Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Ibadah Jumat Agung, dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti siaran secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GIKA Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD selaku liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, maupun penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kepada Penetua IP Trinita dan Penetua Herti Carolina SPD yang akan menjadi pemandu lagu ataupun song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 15 April 2022. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, yaitu ibadah Paskah pertama, waktu pukul 08.30 atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar penetua diakon dari lingkungan 1, 2, dan 3, liturgus Penetua Yulita Tanduh SPD Out, song leader Penetua Yuberi EDG dan Adeline Febriana, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Berita kebaktian yang kedua yaitu pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Senin tanggal 18 April, yaitu ibadah Paskah kedua, waktu pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 sebagai liturgus Penetua Tangsi di Bungai, song leader diakon Nerna Tutiasi dan Febria Margareta, pemain keyboard Penetua Mardi Ampung SPD. Ucapan terima kasih dari MPH Jemaat GKI Barimba untuk keluarga Pristomi di Palangkaraya sekeluarga yang sudah memberikan sumbangan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga. Amin. Ada beberapa undangan kebaktian dan juga pemberitahuan kegiatan. Yang pertama saya akan bacakan undangan kebaktian syukur pertunangan. Saya akan bacakan demikian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah syukur pertunangan anak kami, Nina Oktavia SH dengan Riandra Fernanda, yang akan dilaksanakan pada
hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Tempat rumah keluarga Bapak Diakon Redi Apili, Jalan Kapuas Seberang 1, Gang Kecamatan atau Kompleks Samping PDAM Barimba, RT 02, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati yang mengundang Diakon Redi Apili. Undangan ibadah Paskah ditujukan kepada seluruh sidang jemaat yang akan merayakan Paskah. Saya akan bacakan poinnya saja. Undangan ibadah Paskah hari Minggu tanggal 17 April 2022, waktu pukul 04.00 WIB atau jam 4 subuh sampai selesai. Tempat Komplek Pekuburan Kristen Barimba. Acara ibadah Paskah, pelayanan ibadah Jemaat GKI Dahirang. Himbauan: dipersilahkan untuk berziarah dan menabur bunga rampai dan menyalakan lilin di pemakaman pada petang Sabtu 16 April 2022. Panitia tidak menyediakan listrik sebagaimana biasa yang dilakukan karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya seperti perjudian, minum-minuman keras, dan hal-hal yang bisa mengakibatkan keributan di lokasi pekuburan. Dihimbau untuk tidak bermalam di lokasi pekuburan. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pengurus Pekuburan Kristen GKI Barimba, Ketua Karli Lambung SPD, Sekretaris Justitino, mengetahui MPH Resort GKI Kapuas Seberang, Pendeta Oktavianti STH. Pemberitahuan kegiatan ngeradat, saya akan bacakan poinnya juga. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022, dimulai dari pukul 12.30 sampai 16.45 WIB bertempat di lingkungan Jemaat GKI Barimba dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan meliputi ibadah di gereja dan dilanjutkan ngeradat atau outdoor semi outbound. Dilanjutkan dengan pengumuman peserta ngeradat terbaik tahun 2022. Panitia pelaksana perayaan Paskah ngeradat Session 6, Ketua Niko Wirawan Jaya, Sekretaris Yopa. Pemberitahuan dari Panitia Paskah dari SPB, akan dilaksanakan jalan sehat besok pagi pukul 06. Jalan sehat ini dilaksanakan di depan Resort Star Kapuas Seberang, menuju ke Jalan Puskesmas, terus ke Polsek, memutar lewat pinggir kali, terus kembali ke kantor Resort Kapuas Seberang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan dilangsungkan dengan pengumuman door prize. Demikian pemberitahuan dari panitia perayaan Paskah. Demikian berita jemaat yang bisa dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi tata ibadah Jumat Agung. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia semua, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun nas pembimbing untuk kita pada hari ini, kebaktian Jumat Agung, diambil dari kitab Perjanjian Baru Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Kita lantunkan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami. Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, bahkan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan. Roh Kudus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami, menasehati dan menghibur kami, menegur kami, dan memperingati kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan tiada pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu yang tiada putusnya dalam kehidupan kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Kau selalu membuat kami tersenyum dan menangis haru, tenggelam dalam kedalaman kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini. Berbicaralah kepada kami setiap hari. Jadikan kami sahabat-Mu, jadikan kami kekasih-Mu. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah menerima kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami hidup yang baru bersama-Mu. Di hari Jumat Agung ini biarlah kami merenungkan karya penembusan Putra-Mu di kayu salib, suatu mahakarya dan agung yang sangat penting bagi kami sekalian.
Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Kristus? Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama yang indah tiada tara. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang telah memberi hidup bagi kami. Haleluya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan yang datang daripada Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan dari Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami setiap saat dan waktu. Di pagi hari yang cerah ini, kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib yang untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan Engkau senantiasa memberi kehidupan yang baru bagi kami, di mana pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memberikan kekuatan, mengurapi kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca bisa tertanam di dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini dalam perayaan Jumat Agung diambil dari Yesaya, dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-52 hingga ayat yang ke-13, dan Yesaya pasal 53 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian: Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bahkan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba yang berjudul Karya Terbesar. Sekali lagi kami panggil puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba untuk menyampaikan puji-pujian.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama seluruh umat Kristiani memperingati Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dalam Jumat Agung ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang besar, bahwa Engkau telah mengaruniakan putra-Mu Yesus Kristus kepada kami sambil menyerahkan Dia kepada maut ganti kami. Tuhan yang Maha Suci, rendahkanlah hati kami pada hari ini oleh pekabaran sengsara dan kematian Tuhan kami. Dan biarlah kami boleh merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu. Hapuskanlah di dalam hati kami segala congkak, supaya kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Terangilah kami dengan terang Injil Kristus melewati firman Tuhan yang kami dengar. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
"Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa kematian sebenarnya adalah peristiwa yang sangat alamiah terjadi pada setiap kehidupan manusia. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan penyebab kematian itu juga beragam. Ada yang melalui proses sakit penyakit, ada karena kecelakaan, ada karena bencana alam, ada karena bunuh diri atau dibunuh, atau karena peperangan dan sebagainya. Intinya semua manusia yang hidup, siapapun dia, cepat atau lambat pasti tunduk terhadap hukum alam ini, yaitu semua yang hidup pasti akan mati. Namun sangat berbeda dengan peristiwa kematian Yesus yang kita peringati dalam ibadah Jumat Agung ini. Yesus mengalami peristiwa kematian bukan karena siklus hukum alamiah, bukan juga karena sudah ajalnya atau takdirnya, bukan juga karena semata-mata korban pembunuhan sebagai puncak kemenangan para lawan-lawannya atau kekalahannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kematian Yesus adalah keharusan dan jalan yang harus ia tempuh sesuai dengan kehendak Bapanya di sorga, yang jauh sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Ia harus menderita sengsara, ia harus mati di salib itu. Dan perbedaan itu sekaligus mempertegas kepada kita siapa Yesus sesungguhnya. Saudara, Bapak, Ibu, dalam pembacaan hari ini kita melihat ada dua perkataan yang Yesus sampaikan ketika ia disalibkan itu. Pernyataan yang pertama adalah Yesus berkata, ayat 28, "Aku haus." Dan pernyataan kedua dalam ayat 30, Yesus berkata, "Sudah selesai." Saudaraku, pernyataan "aku haus" adalah pernyataan yang sangat logis bagi seorang manusia yang dipaksa memikul salib dengan kondisi tubuh penuh luka, dicambuk, terjatuh, diberi mahkota duri yang sangat menyakitkan, apalagi di tengah teriknya matahari. Penegasan "aku haus" menunjukkan pada dimensi kemanusiaan Yesus yang sesungguhnya. Secara kemanusiaan, rasa haus, lapar, capek, jatuh, sakit dan terluka sangat manusiawi. Apa artinya dimensi kemanusiaan Yesus itu bagi kita? Jelas hanya dengan dimensi kemanusiaan dosa manusia dapat ditebus secara sempurna. Karena kalau kita mengingat jauh sebelumnya, di dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan suatu hukum kepada bangsa Israel, korban penebusan dosa digunakan dengan korban binatang. Dan itu tidak sempurna.
Karenanya orang Israel selalu melakukannya secara berulang-ulang. Hari ini mempersembahkan korban binatang, besok berdosa lagi, persembahkan lagi korban binatang, melewati imam. Karena itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 menegaskan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan domba menghapus dosa. Yang berdosa itu manusia. Maka yang dikorbankan juga harus manusia, bukan binatang, tetapi manusia tanpa dosa. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia kita ini berdosa. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus sebagai manusia. Dan konsekuensi Yesus sebagai manusia adalah ia bisa sakit, berdarah, jatuh, lelah, bahkan kehausan. Dan di salib itulah manusia yang berdosa itu dihukum. Dan itu dilakukan oleh Yesus kepada kita. Sesungguhnya kitalah yang harusnya dihukum, karena dosa kita yang teramat besar. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus Kristus, disalibkan ganti kita yang berdosa ini, sehingga kita diselamatkan, supaya kita ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya yang kedua, perkataan Yesus di sini, sudah selesai. Hendak mempertegas bahwa dosa yang sebelumnya membelenggu manusia dan harus ditebus oleh manusia tanpa dosa, kini hutang dosa itu sudah selesai, ditebus, dilunasi, dibayar oleh dan di dalam pengorbanan dimensi kemanusiaannya di salib itu. Hanya satu kali melewati penyalipan, tidak berulang-ulang lagi, tetapi satu kali, sehingga kita telah ditebus. Itulah sebabnya Yesus tidak perlu melarikan diri atau melawan atau membela diri dalam peristiwa itu. Di dalam nas ini kita melihat tidak ada pembelaan diri baginya. Dicerca, dimaki, tidak ada pembelaan diri, tetapi ia tunduk kepada kehendak Bapa. Ia harus mati di salib itu untuk kita yang berdosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus rela menyerahkan diri, disiksa, disalib, dan darahnya tercurah. Dan tentu saja sangat ampuh dan berkuasa untuk misi penebusan dan penyucian dosa manusia. Apa artinya bagi kita sebagai pengikutnya? Dosa telah disucikan. Hubungan yang rusak dengan Allah akibat dosa itu telah dipulihkan. Dosa sebagai penghalang kita selamat telah dipatahkan. Selanjutnya kita harus sungguh mengikuti dan mengimani pengorbanannya ini. Kita juga harus bersyukur karena kasihnya bagi kita. Setidaknya ada 3 hal yang kita renungkan dalam perenungan Jumat Agung ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita menyadari sungguh-sungguh
bahwa seharusnya kitalah yang disalib. Namun karena Yesus sungguh mengasihi kita, Ia rela berikan yang terbaik, hidupnya untuk tebus dosa kita, supaya kita luput dari hukuman kekal akibat dosa. Dan ingat, Yesus tebus kita dengan hidupnya, nyawanya, darahnya. Yang terbaik diberikannya untuk kita. Apa respon kita dengan apa yang sudah diberikan oleh Yesus yang terbaik untuk kita? Hendaklah kita juga merespon, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah yang terbaik, waktu, tenaga, pikiran kita untuk Yesus, dan juga untuk pekerjaannya, melewati pelayanan kita, tugas tanggung jawab kita untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dosa sudah selesai ditebus, tetapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kuasa dosa. Peluang untuk kita jatuh dalam dosa sangat mungkin. Setiap detik, setiap waktu, peluang untuk kita jatuh ke dalam dosa itu selalu ada. Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Karena itu kita harus terus waspada. Jangan main-main dengan dosa. Dan hanya dengan membangun kerohanian dan iman kita kepadanya, kita dimampukan untuk tidak jatuh ke dalam lumpur dosa. Yang ketiga, kematian Yesus untuk menebus dosa kita membuka peluang kita diperdamaikan dengan Allah. Dan karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, berdamailah dengan diri sendiri. Apa maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Mungkin diri kita ada sesuatu yang belum dibereskan. Kita belum mampu memaafkan. Kita masih menyimpan dendam, amarah, akar kepahitan. Berdamailah dengan diri sendiri. Dan berdamailah dengan semua orang. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Hapuskanlah di dalam hati kami ya Tuhan segala congkak, supaya kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, bahwa kami adalah orang yang berdosa. Jangan menyembunyikan wajah-Mu dari kami, melainkan pandanglah akan kebenaran Putra-Mu yang kekasih. Dan karena Dia kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Jangan Tuhan biarkan kami berjalan pada jalan kami masing-masing, melainkan pimpinlah kami agar kami boleh hidup dalam kebenaran kesucian. Hiburkanlah kami pada hari ini di bawah kayu salib Putra-Mu. Dan berilah kepada kami keyakinan bahwa kematian Yesus itu berarti untuk hidup kami, bahwa kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah terindah yang telah Tuhan beri untuk kami, yaitu keselamatan itu, telah Tuhan berikan. Dan semua yang Yesus lakukan sudah selesai. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat merespon pengorbanan yang Yesus lakukan untuk kami,
dengan memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kami tetap pegang salib itu. Meskipun zaman ini berlalu, dunia menderu, tetapi kami akan tetap pegang salib itu. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, ada banyak tantangan dan pergumulannya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan mau berkenan menolong kami dan menopang kami di dalam segala keadaan. Di bawah kaki salib-Mu saat ini Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu dengan segala keberdosaan dan keberadaan diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami menyerahkan berbagai macam pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan karena kami yakin dan percaya. Sebagaimana Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kami percaya bahwa ada kelegaan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dan hati kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan berkatilah tiap keluarga dan rumah tangga. Biarlah kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam hidup kami ini kami punya banyak rencana, impian, dan harapan. Kami serahkan apa yang menjadi rencana, impian, dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah memulihkan mereka. Warga jemaat-Mu yang dalam keadaan berkekurangan, Tuhan mencukupkan mereka dengan segala berkat pemeliharaan Tuhan. Bagi warga jemaat-Mu yang berduka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Demikian juga mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Tuhan juga melengkapi sukacita mereka dengan damai, berkat, kebahagiaan, sukacita. Kami berdoa untuk Ibu Cempakawati yang berulang tahun ke-62. Kami berdoa untuk saudara kami Arpila yang berulang tahun ke-27. Rasa syukur terima kasih mereka nyatakan kepada Tuhan atas anugerah pertambahan usia ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap berdiri kokoh di muka bumi ini, menyuarakan suara kenabian dan berita Injil Tuhan akan terus dan terus menerus dikabarkan. Dan setiap orang yang mendengar dan menerima Injil Kristus boleh menerima sukacita dan kabar keselamatan. Pakailah kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar kami dapat melayani dengan setia, melayani dengan ketulusan hati. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat untuk orang lain dan untuk kami. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan keadaan bangsa dan negara ini. Kami serahkan juga keadaan dunia. Berikanlah perdamaian dunia ini ya Tuhan. Peperangan terjadi, ketidakadilan terjadi, bencana alam dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin yang congkak, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan penderitaan rakyat. Tuhan, Engkau selalu berpihak kepada yang benar. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami. Dan doa ini kami alaskan
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima bagian penderitaan pengorbanan Yesus Kristus melewati sakramen perjamuan kudus. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, maka perlu bagi kita untuk mendengar arti perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh karena Allah itu penuh anugerah, maka Ia sendiri mau menanggung seluruh akibat dosa manusia. Untuk menanggung seluruh akibat dosa, Allah telah datang dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di kayu salib. Sesudah kematiannya Ia bangkit dari kematian, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah itu mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah tersebut
hingga akhirnya bersama-sama merayakan perjamuan kudus dengan Sang Anak Domba Allah di dalam sorga yang kekal. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sebagai tanda, perjamuan kudus adalah berita bahwa pengampunan dosa diberikan kepada semua orang atas dasar kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai meterai, perjamuan kudus bermaksud meyakinkan bahwa seseorang yang percaya dan dibaptiskan sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus, atau anak-anak Allah yang saat ini sedang berada dalam arak-arakan menanti penggenapan perjamuan Anak Domba Allah pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka perjamuan kudus dilayankan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka yang manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para orang kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, dan hidup yang kekal. supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian, dinasehatkan
untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita percaya bahwa mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita, namun Allah akan menerima kita dalam anugerah-Nya. Silakan jemaat duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Kami persilakan Bapak Ibu Penatua Diakon mengambil tempat. Bapak Ibu warga jemaat silakan membuka kemasan anggur. Bapak Ibu yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga, silakan membuka kemasan anggur dan bagikan itu kepada anggota keluarga. Sementara roti dan anggur dibagikan, kita memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 83, bait pertama, kedua, dan ketiga, Nun di Bukit yang Jauh. Lambang kutuk nestapa celah.
Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia, ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu akan menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan kembali kita memuji nama Tuhan. NKB nomor 83 tadi. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Salib itu tempat ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa dalam doa syukur kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasihnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita.
seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu ya Tuhan, biarlah mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian yang disampaikan oleh seluruh penatua dan diakon.
Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita, persembahan syukur perjamuan kudus. Dan pada saat ini sambil kita mengingat firman Tuhan seperti yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 hingga yang kedua berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami kepada Tuhan, untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita lantunkan bait yang pertama sampai selesai pundi-pundi persembahan kita kumpulkan. Ku heran Allah mau memberi. Yang hina
Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bait yang kelima. Ku tidak tahu harinya kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita kembali ke bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan Sidang hingga jemaat, harinya kami kelak. undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jumat nomor 202. Bait yang pertama, Yesusku juru selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku muhalistu, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh.